Perlunya cek NRECEK suatu berita. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum faskum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Juz ke-26. Tafsir. Setelah kelompok ayat-ayat yang lalu menguraikan tuntunan bagaimana bertata krama dengan Rasulullah, kelompok ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali dengan tuntunan bagaimana menghadapi orang fasik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang terlanjur kamu lakukan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya. Dalam ayat ini, Allah memberitakan peringatan kepada kaum mukminin. Jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, tentu juga tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat berita yang tidak diteliti atau berita bohong itu. Penyesalan yang akan timbul sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih hati-hati. Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan belaka. Sumber, kemenak.go.id. Keterangan mengenai QS. Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Dinamai Al-Hujurat diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat 4 surat ini. Ayat tersebut mencela para sahabat yang memanggil Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam kamar rumahnya bersama istrinya. Memanggil Nabi Muhammad SAW dengan cara dan dalam keadaan yang demikian menunjukkan sifat kurang hormat kepada beliau dan mengganggu ketenteraman beliau. Hadits pilihan dari Abdullah Busr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak yang menjadi kewajibanku. Maka beritahukan kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan. Rasulullah bersabda, hendaknya senantiasa lidahmu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3297.